Rasanya tuh kayak aku nggak bisa kalau keinginan buat scrolling, aku alihin ke baca buku. Mau sebagus apapun solusinya, kalau dari akarnya belum diperbaiki, yang nggak akan pernah berubah. Aku jadi sadar kalau ternyata selama ini banyak sinyal tubuh yang aku abaikan. Halo Sobat Tumbuh, Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Semoga dimanapun kalian berada, selalu diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan ya. Wah, akhirnya sampai juga di hari ke-7 challenge ini. Tentunya ini jadi pertanda berakhirnya challenge detox dopamin yang udah aku lakuin selama 7 hari. Di video kali ini, aku mau ngajak kalian kilas balik dulu buat ngeliat apa yang udah berubah, apa yang aku rasain, dan apa yang aku pelajari selama 7 hari ngelakuin challenge detox dopamin ini. Kalau dilihat lagi, ternyata yang berubah selama aku ngelakuin challenge ini bukan cuma kebiasaan aja, tapi caraku melihat diri sendiri pun ikut berubah. Sebelumnya kita cek dulu apa yang jadi tujuan awalku ngelakuin challenge ini. Karena akhir-akhir ini aku ngerasa terlalu over dalam hal scrolling konten. Nah, makanya kenapa aku pengen mereset kembali otak aku agar tidak terus terjerumus ke hal-hal yang kurang baik. Bisa kalian lihat dari video tersebut, dalam hal dopamin instan itu aku paling bermasalah di scrolling konten. Nah, dari situlah muncul keinginan buat ngeriset otak dengan cara ngelakuin detox dopamin ini. Kenapa scrolling konten yang jadi masalah? Karena dari kebiasaan inilah aku ngerasa dirugiin banget. Banyak hal yang ujungnya jadi terdampak. Kayak waktu yang terbuang gitu aja. Tugas-tugas jadi terbengkalai. Dan yang paling bikin aku marah adalah ketika muncul keinginan buat scrolling di waktu istirahat. Menurutku itu yang paling parah. Kenapa? Karena dari kebiasaan itu bisa bikin kualitas tidurku jadi menurun. Selain itu, kebiasaan scrolling konten sebelum tidur juga jadi bikin aku nyakitin diri sendiri. Ya bayangin aja, yang harusnya di waktu itu aku tidur, malah dipakai scroll. Akhirnya aku jadi kurang tidur, dan aktivitas yang lain pun jadi terganggu. Tapi di sisi lain, aku nggak bisa ngontrol hal itu. Sampai aku ngerasa kayak haus konten. Kalau nggak scroll sebelum tidur, rasanya kayak ada yang kurang. Sebenarnya aku udah pernah coba cara lain juga buat ngatasin hal ini. Aku coba alihin keinginan buat scrolling konten itu ke baca buku. Tapi itu cuma berjalan di 1 sampai 2 hari aja. Rasanya tuh kayak aku nggak bisa kalau keinginan buat scrolling aku alihin ke baca buku. Sampai akhirnya ketemulah sama istilah detox dopamin ini, yang bikin aku sadar bahwa penyebab dari sulitnya aku berubah itu adalah otak yang udah kena overstimulation. Dari situ aku mikir, mau sebagus apapun solusinya, kalau dari akarnya belum diperbaiki, ya nggak akan pernah berubah. Nah, alhamdulillah untuk sekarang aku udah bisa pelan-pelan ninggalin kebiasaan scrolling sebelum tidur. Oke, sekarang kita lihat perbedaan waktu penggunaan aplikasi sosmedku sebelum dan saat melakukan detox dopamin ini. Bisa kita lihat di gambar sebelah kiri, itu adalah waktu penggunaan Instagramku pada tanggal 23 November, di mana pada saat itu aku belum melakukan challenge ini. Selanjutnya ini adalah waktu penggunaan YouTubeku. Dan yang terakhir, ini adalah waktu penggunaan TikTok. Selama detox ini, aku coba buat nahan diri, dan bisa dibilang aku cukup berhasil ya. Untuk hal lain yang juga ikut berubah saat aku ngelakuin challenge ini adalah motivasi yang mulai meningkat, fokus yang perlahan kembali, dan aku jadi nggak gampang terdistraksi ketika mengerjakan sesuatu. Selain itu, perasaan haus konten pun mulai berkurang, sehingga aku jadi bisa fokus ke hal-hal lain yang lebih bermanfaat. Tentunya perubahan-perubahan ini nggak datang dengan mulus teman-teman. Ada hari-hari di mana tantangan ini jadi terasa lebih sulit. Dan ada juga kondisi yang bisa memicu aku buat balik ke kebiasaan yang lama. Selama 7 hari ngelakuin challenge ini, yang jadi tantangan adalah ketika muncul keinginan yang cukup kuat untuk melakukan scrolling.
Kalau teman-teman udah lihat, di video-video sebelumnya, aku beberapa kali bilang kalau hampir aja aku ngelakuin scrolling. Bahkan suatu waktu, di kondisi tertentu, aku sempet nikmatin hiburan instan dengan menonton acara variety show. Meskipun pada akhirnya aku bisa kembali tanpa adanya rasa kecanduan. Tapi buat aku yang baru nyoba detox, ini jadi tantangan yang cukup tricky kalau nggak diatasi dengan bijak. Nah, kalau untuk momen sulitnya itu ada di awal sebenarnya. Jadi setelah aku mutusin buat detox selama 7 hari, awalnya aku nggak begitu yakin. Waktu itu aku mikirnya, duh bisa nggak ya ngelakuin challenge ini selama 7 hari? 7 hari loh Mi, 7 hari kamu nggak scroll video pendek ataupun nikmati hiburan instan lainnya. Sempet juga muncul perasaan, kayaknya aku nggak bisa deh. Tapi, dengan lebih besarnya masalah dan dampak yang aku rasain, aku coba kesampingkan rasa takut itu. Dan mulai yakinin diri kalau aku itu bisa. Dan ya, teman-teman bisa lihat sendiri, aku berhasil ngelakuin challenge ini, meskipun dengan tantangan dan rintangan yang selalu hadir di setiap harinya. Jadi, aku mau pesan buat teman-teman yang mungkin baru mau nyoba detox dopamin, detox digital, atau ngelakuin perubahan-perubahan apapun itu, selagi itu positif, dicoba dulu aja. Kuatin niatnya, dan percaya kalau usaha kecil itu bisa jadi sesuatu yang lebih besar di kemudian hari. Coba lawan rasa takut yang muncul ketika teman-teman pengen ngelakuin perubahan, agar setidaknya teman-teman pernah nyoba. Jangan khawatir sama apa yang bakal terjadi di tengah perjalanan nanti, tapi teman-teman cukup fokus aja sama tujuan awal teman-teman ngelakuin perubahan itu. Tantangan sama hambatan itu pasti ada. Justru disitulah letak perjuangan teman-teman untuk dapetin versi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Di sini aku udah buktiin sendiri kalau ternyata aku bisa. Jadi aku yakin teman-teman juga pasti bisa. Semangat! Setelah ngelakuin detox ini, terutama detox untuk konsumsi video pendek, aku jadi sadar kalau ternyata selama ini banyak sinyal tubuh yang aku abaikan. Saat aku lagi ngerasa lelah dari suatu kegiatan atau mungkin lelah secara mental, yang aku lakuin itu bukannya mendengarkan sinyal tubuh tersebut, tapi aku malah nambah rasa lelah itu dengan melakukan aktivitas yang tidak seharusnya aku lakukan di saat aku merasa lelah. Contoh, ketika aku baru selesai melakukan aktivitas di luar yang cukup membuat aku lelah secara fisik, di situ bukannya aku istirahat, malah lari ke HP. Buat apa? Buat cari hiburan instan, yang aku pikir itu akan membantu aku ngerasa jadi lebih baik. Tapi ternyata enggak. Mungkin dari kalian ada yang berpikiran, cuma nyari hiburan di HP, pas badan lagi capek, apa salahnya sih? Toh nggak bikin nambah capek juga di badan? Jawabanku, iya, oke. Itu emang nggak bikin capek secara fisik. Tapi, dari yang udah aku rasain, ketika pola itu berulang, aku sampai di titik, loh, ini aku rasanya lagi capek banget, tapi kok malah lari ke HP ya? Ayo dong Mi, simpan HP-nya, kita istirahat sebentar dulu. Nah, yang jadi bahaya adalah ketika otak mulai kecanduan karena pola yang sama terjadi secara berulang. Selain itu, dari ngelakuin challenge ini juga, aku jadi belajar kalau perjalanan detox ini bukan tentang seberapa kuat kita menahan untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat memicu dopamin instan, tapi tentang bagaimana kita sadar tentang apa yang dilakukan. Sadar waktu butuh hiburan, sadar waktu ngerasa kosong atau bosan, dan sadar juga kalau perasaan kosong atau bosan itu gak selalu harus diisi. Kadang kita cuma butuh duduk tenang tanpa adanya distraksi. Intinya pahami timingnya. Oh, aku lagi bosan nih sekarang. Coba cari kegiatan baru deh. Oh, aku lagi butuh istirahat nih. Karena rasanya fisik sama mentalku lagi kerasa capek banget. Jadi aku mau tidur sama me time dulu deh. Nah, itu kira-kira pelajaran yang aku dapetin selama ngelakuin detox ini. Buat aku, perjalanan 7 hari detox dopamin ini adalah sebagai titik awal untuk terus bertumbuh menjadi versi yang lebih baik lagi. Dari perjalanan ini, aku emang gak dapetin hasil yang sempurna, tapi setidaknya aku udah mencoba untuk melakukan perubahan ini.
Berubah dari habit yang udah melekat di diri itu emang gak mudah. Tapi aku yakin dengan adanya niat dan usaha yang tulus, semua itu pelan-pelan akan ada hasilnya. Aku doain buat teman-teman yang lagi berusaha untuk merubah kebiasaan yang kurang baiknya, semoga perjalanannya dipermudah. Terima kasih buat teman-teman yang udah ikut aku di perjalanan detox 7 hari ini. Coba tulis di kolom komentar, kira-kira topik apa lagi yang harus aku bahas biar kita sama-sama bisa tumbuh bareng. Dan tolong kasih tahu kalau teman-teman suka konten yang kayak gini. Jangan lupa buat like juga video ini dan subscribe di channel aku. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye!